Oke, kali ini kita lanjut lagi ya, kita belajar tentang Node.js. Jadi mungkin kita lanjutkan. Jadi kalau kemarin Anda sudah bisa membuat sebuah web server dengan menempatkan sebuah file atau sebuah script HTML yang bisa diakses dari web server. Nah, kali ini kita lanjut ya. Oke. Kita coba masuk ke tutorialnya. Anda coba lihat ke tutorial yang sama ke Node.js with.school.com Node.js. Kemudian Anda masuk ke bagian file system ya. Oke. Jadi kali ini kita coba belajar bagaimana membuat sebuah file HTML. Nah, file HTML itu nanti akan di-render atau di-read file istilahnya, akan di-read file dan hasilnya nanti akan kita tampilkan ya. Oke. Oke ya, kita coba lihat. Oke, pertama-tama kita coba buka, Anda silahkan buka ininya, Anda buka silahkan buka editornya. Oke, Anda buka editornya. Nah, kemudian kita coba copy dari file latihan yang tadi ya. Oke, jadi dari file yang tadi, coba Anda balik lagi ke materi. Nah, di materi ini sebenarnya ada dua file. Pertama file HTML, yang kedua adalah file node-nya ya. Oke, kita coba copy persis dulu aja ya. Oke, ini file HTML-nya. Oke, saya copy. Nah, sebelumnya supaya Anda paham juga, saya coba masuk juga untuk ke bagian Explorer-nya ya. Jadi Anda bisa lihat di Node project ini, saya coba buat folder lagi. Misalnya saya kasih nama, misalnya ini contoh belajar kedua ya, karena ini urutan yang kemarin ya. Oke. Nah, kemudian balik lagi ke editor, Anda buka lagi editornya. File HTML yang tadi Anda paste, silahkan diedit boleh. Misalnya nih, contoh ini Anda edit misalnya ini website saya misalnya ya. Oke. Kemudian ini penjelasan dari website saya. Oke. Nah, jangan lupa tadi saya simpan di folder yang tadi sudah saya buat ya. Oke. Nah, saya simpannya tadi di belajar kedua ya, nama foldernya. Saya simpan dengan nama misalnya saya kasih nama home ya. home.html ya. Jadi jangan lupa ini HTML. Jadi simpannya dalam bentuk HTML ya. Oke. Jadi ini saya simpan dalam home HTML. Jadi bisa Anda lihat di sebelah sini ya. Nah, ini udah ada yang belajar kedua. Oke. Nah, kemudian Anda boleh buat sekarang bagian file node-nya. Bisa Anda kopikan dari materi tadi. Dari materi tadi juga ada persis. Ini mirip yang kemarin. Nanti saya jelaskannya nih. Sementara saya copy paste semua dulu. Kemudian kita coba paste di editor. Oke ya. Nah, ini kita paste di sini. Jangan lupa ini disimpan dengan nama .js ya. Contoh misalnya di sini saya simpan dengan nama misalnya ini latihan 1.js ya. Oke. Nah, otomatis berubah ya. Oke. Nah, ini mirip yang kemarin, cuman perbedaannya dan ditambahkan ini ya, fs ini ya. Fs ini merupakan file system. Jadi nanti di sini dia require fs artinya dia ngambil dari library atau modul file system ya. Nah, nanti bisa Anda lihat file system ini apa dan sebagainya, nanti bisa Anda lihat ya. Nah, sekarang di sini dia read file, artinya dia akan membaca sebuah file. Oke. Di sini dicontohkan pakai demo file, sedangkan tadi saya pakai namanya home. Jadi otomatis saya harus ubah jadi home ya. home.html ya. Oke. Nah, Anda lihat di sini isinya hampir sama ya. Write, di sini data, dan di sini end ya. Oke. Kemudian di sini portnya masih sama juga pakai 8080. Oke, ini saya simpan. Nah, kemudian kalau pengen mencobanya jangan lupa Anda harus balik ke command prompt ya. Oke ya. Jadi command prompt. Nah, ini juga Anda clear dulu. Nah, jangan lupa harus pindah ke folder yang tadi ya. Jadi tadi folder saya masih ingat tadi saya menggunakan folder belajar kedua ya. Oke. Jadi foldernya belajar kedua. Nah, karena pakai belajar kedua, nah kita panggilnya dari sini ya. Kita panggil pakai node. Nama filenya adalah lat1.js
.gs ya. Oke, kita coba apakah error atau enggak. Oke, tidak error ya. Oke. Nah, kalau tidak error, kita coba hasilnya. Kita lihat dari browser hasilnya. Nah, kita coba lihat, kita buka lagi yang baru aja ya. Menggunakan localhost 8080. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, oke. Berarti ini sebenarnya dia udah merender ke HTML yang tadi sudah saya buat ya. Oke. Kalau Anda nggak yakin, kita coba modif ya file HTML-nya ya. Silakan Anda buka lagi bagian editor ya. Oke. Editor, ini kita coba edit bagian home-nya ya, home HTML ya. Oke. Ini misalnya ini penjelasan saya yang kedua ya. Oke. Kalau kali ini karena yang dirubah HTML-nya, mungkin kita nggak perlu ngerun node lagi ya, tinggal kita refresh saja. Kita coba balik ke browsernya. Nah, ini coba kita langsung refresh. Nah, udah ya. Berarti ini ada tambahan seperti ini. Nah, otomatis bahwa kita sudah bisa merender sebuah file ya. Oke. Oke, ini latihan kita yang pertama ya. Oke, ini latihan kita yang pertama ya. Silakan Anda coba. Silakan kalau pengen nanti latihan Anda bikin file yang lain, kemudian Anda render file tersebut ya. Oke. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke latihan yang selanjutnya. Oke, latihan yang selanjutnya kita pengen belajar membuat sebuah saya sebut sebagai routing ya. Routing ini apa? Routing ini misalnya saya contohkan ke browser yang tadi misalnya ya. Saya balik ke yang browser tadi. Routing itu contohnya adalah misalnya saya pengen membuat misalnya ini ada slash-nya misalnya slash home misalnya ya. Kemudian misalnya nanti ada slash registrasi misalnya ya. Nah, ini kan kita belum melihat ini terjadi sesuatu ya, makanya ini kita pengen belajar bagaimana kalau ini rutenya ini mau coba kita handle dan nanti apa yang perlu kita tampilkan di routing ini ya. Oke. Nah, untuk mencobanya kita balik coba ke bagian editor yang tadi ya. Jadi intinya adalah kita coba membuat sebuah file routing ya. Oke, file routing. Nah, kita balik ke editor yang tadi. Nah, kemudian ini buat latihan ya, saya copy paste dulu, copy paste. Nah, ini sementara saya hapus. Oke ya. Jadi di sini intinya adalah saya harus bisa membaca sebuah URL root-nya ya. Ini saya coba copy dari sini ya. Copy saya udah ada contoh satu. Jadi di sini ada rec ini sebenarnya request ya, requestnya. Jadi ini adalah request. Saya asumsikan dia request. Requestnya URL-nya apa? Oke. Jadi di sini Anda bisa bermain. Misalnya di sini contoh if URL-nya misalnya contoh tadi ya home ya. Home. Jadi kalau saya slash home yang terjadi apa misalnya? Oke. Contoh kita pakai contoh yang sederhana dulu aja ya. Saya seperti biasa saya copy paste dulu aja ya. Oke. Nah, ini contoh. Jadi misalnya kalau saya ke home, ini contoh page home ya. Oke. Dia akan menampilkan tulisan contoh page home ya seperti ini ya. Nah, ini coba saya save, saya simpan sebagai latihan 2 ya. Saya simpan sebagai latihan 2.js ya. Oke. Nah, kita akan coba hasilnya seperti apa. Jadi di sini Anda balik lagi ke command prompt. Karena command prompt ini kita akan run lagi menggunakan node latihan 2.js ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ya. Nah, di sini balik lagi ke browser. Oke ya, kita lagi ke browser. Kita coba ketikkan dulu kalau 8080 yang terjadi apa? Oke, masih sama ya. Jadi 8080 sorry. Kita pindah aja ya. Oke.
8080/home ya. Ya, ini sudah merender ke sini ya. Sedangkan kalau ini saya hapus, oke. Sebenarnya ini sama kayak gini, ini statusnya sama ya. Dia sebenarnya muter-muter ya. Karena apa? Karena sebenarnya di sini dia nggak ada jawabannya. Seolah dia masih kayak seolah nyantol ya, nyantol gitu ya. Oke. Jadi sebaiknya nanti kita balik lagi ke codingnya tadi ya. Kita balik ke kode yang tadi, kita ke editor. Nah, di sini kasih else-nya ya, dikasih else-nya, else misalnya. Nah, else-nya ini sebenarnya dia handle kalau tidak ada sesuatu ya. Jadi kalau ini handle yang /home, jadi di sini misalnya saya pengen handle yang tidak ada slash-nya ya. Oke. Nah, di sini misalnya di sini saya tulis ini misalnya ini default ya. Default root-nya terjadi apa ya. Oke. Ini saya simpan. Nah, jangan lupa ini Anda balik lagi ke command prompt lagi. Kita coba running lagi dengan lat2 ya. Oke. Kita coba running lagi dan kita balik lagi ke browsernya. Nah, ini yang tadi ya, ini tadi kenapa dia tadi nggak ada respon, maka lama-lama dia seperti ini ya. Oke. Itu contoh root yang nyantol, istilah nyantol itu dia root yang looping tak berhingga ya, jadi dia seperti itu ya. Oke. Jadi kalau saya defaultnya seperti ini hasilnya seperti apa, bisa kita lihat. Nah, betul kan, ini defaultnya adalah default root ya. Oke. Kalau tadi saya kasih slash home yang terjadi, nah ini contoh page home ya. Oke. Kalau saya kasih yang lain, misalnya registrasi, yang terjadi apa? Nah, ternyata karena di sini kita belum kodekan, berarti dia masih lari ke default root ya. Oke, di sini dia akan lari ke default root. Nah, supaya ini bisa kita mapping juga, ya kita coba tambahkan. Kita balik ke editor tadi ya. Kita balik ke editor, kita tambahkan kode kalau handle tadi registrasi ya. Oke. Kalau handle registrasi, saya kasih kodenya seperti ini ya. Else if ya, pakai else if. Jadi kalau dia else if, pakai else if. Nah, di sini adalah registrasi ya. Oke. Berarti ini adalah misalnya saya contohkan di sini adalah contoh page registrasi ya. Oke. Berarti kalau ini home, dia lari ke sini. Kalau slash registrasi dia bakal nulis ini. Selain itu atau defaultnya adalah default root ya, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba lagi. Nah, kayaknya kita coba balik ke browser lagi. Dengan lihat di browser, biar aman kita buka lagi yang baru ya, yang tadi saya close. Kita ketikkan localhost /8080. Kita lihat yang terjadi. Oke. Kalau tidak ada slash atau tidak ada rootnya, URL-nya, dia akan lari ke default root ya. Tapi kalau misalnya di sini tambahkan home, kita lihat, nah ini larinya ke home ya. Oke. Kalau ini saya ganti registrasi, kira-kira apa? Nah, kenapa masih default root? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Oke, kira-kira kenapa? Saya coba ulang lagi ya. Ini home, default dengan home. Oke, sekarang dengan registrasi. Oke, sekarang baru berubah. Jadi tadi kenapa seperti itu? Itu karena saya lupa ngeran command prompt-nya ya. Jadi ini saya tadi lupa ngeran command prompt. Jadi ini tadi saya restart lagi. Oke, jadi ini sekarang Anda sudah belajar menggunakan root di dalam Node.js. Jadi ini baru dua ya. Jadi tadi ada home sama registrasi ya. Nah, sekarang tugas Anda untuk latihan, coba sekarang Anda buat dua root lagi atau dua routing lagi, yaitu misalnya contoh proses registrasi sama
misalnya lari ke about us atau tentang kami ya. Jadi coba tambahkan dua routing ini ya. Jadi kalau Anda udah berhasil, nanti share atau Anda boleh komen di bagian bawah ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi tadi sebelumnya Anda udah belajar bagaimana menggunakan routing. Jadi kali ini kita agak coba tambah selain menggunakan routing, kita gabungkan routingnya. Sekarang mau kita gabungkan dengan baca sebuah file ya. Jadi baca sebuah file HTML tentunya ya. Jadi file HTML. Jadi nanti masing-masing routing dia sebenarnya baca sebuah file HTML ya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya ya paling pertama adalah Anda harus buat dulu file-file HTML-nya dulu. Nanti ketika itu sudah, baru file HTML tadi dirender sama masing-masing routingnya. Oke, kita contohkan ya, mulai dari membuat file HTML dulu. Kita balik ke editor. Contoh misalnya Anda buat file home-nya dulu ya. Sini saya buat file home-nya. Misalnya ini biar kelihatan di HTML, nih saya kasih HTML-nya. Pakai H1 home. Home. Oke, ini contoh misalnya ini adalah halaman home saya ya. Oke, pakai P ya. Nah, ini saya simpan sebagai di folder yang sama ya. Saya simpan sebagai kebetulan tadi udah ada home, nggak apa-apa lah, saya timpa aja ya. Karena ini buat latihan saya ya. Oke, home, yes. Oke. Kemudian yang kedua saya juga pengen buat untuk HTML untuk proses registrasi ya. Jadi ceritanya nanti registrasi ini adalah sebuah form ya, sebuah form. Misalnya isinya sederhana dulu aja ya, input, username sama password ya. Oke, username sama password ya. Jadi saya pengen buat form /form di sini. Nah, kemudian di sini pakai input ya, misalnya nih username, kemudian ini input tipenya teks ya. Oke, kemudian passwordnya ya, misalnya passwordnya apa ya. Oke, jangan lupa kasih PR dulu ya, kasih PR supaya dia bisa provide. Input type tipenya password ya. Oke, jangan lupa pakai PR. Kemudian nanti di bawah ini ada tombol submitnya ya, input tipe submit. Oke. Nah, jangan lupa ini juga disimpan. Misalnya saya simpan sebagai namanya adalah registrasi.html. Ini saya simpan sebagai registrasi.html ya. Lihat bagian ini ya. Ini saya simpan sebagai registrasi.html. Ada home, ada registrasi.html. Nah, ini kelupaan saya. Di sini formnya harus saya tambahkan dengan action. Actionnya mau setiap form ketika Anda udah belajar HTML di sebelumnya ya, dia mau diarahkan kemana. Nah, contoh di sini saya mau arahkan ke routingnya adalah proses registrasi ya. Oke, di sini adalah proses registrasi. Nah, selanjutnya adalah saya juga pengen membuat ini dong, proses registrasi ya, halaman yang ini ya, sebelah sini ya. Nah, ini saya buat lagi satu file. Misalnya ini adalah, kita buat yang sederhana aja ya. Misalnya ini proses registrasi. Oke, kita masih berasumsi ini masih static page ya. Jadi misalnya proses registrasi Anda telah berhasil ya. Oke, ini saya simpan sebagai halaman proses registrasi.html ya. Saya simpannya. Oke, jadi ini diingat, kita sekarang sudah punya 3 file HTML ya. Ada home, yang kedua registrasi, yang ketiga adalah proses registrasi.html. Oke. Nah, langkah yang ketiga adalah kita pengen membuat yang dua yang tadi. Ini nggak hanya sekedar nulis saja, tapi dia ngerender file ya. Jadi ngerender file HTML. Nah, ini kita gunakan contoh yang sebelumnya, yang ini ya. Ini kita copy aja. Oke, kita coba satu dulu ya. Kita coba satu dulu. Kita ngerender ke bagian home-nya dulu ya. Kita ngerender ke bagian home-nya. Ini saya rapikan dulu biar agak enak dibaca. Nah, ini sudah ngerender ke home. Oke, supaya ini agak ada perbedaan, ini saya simpan dengan
latihan 3 ya. Saya save as dengan latihan3.js ya. Oke. Nah, kali ini kita akan coba lihat. Jangan lupa ya, jangan sampai kayak saya yang tadi. Jangan lupa Anda running dari node-nya ya. Oke. Kita buka node-nya lagi. Saya bersihin dulu ya. Node ini latihan3.js. Kita run, semoga nggak error ya. Oke, nggak ada error. Sekarang kita buka browsernya. Kita lihat browsernya hasilnya seperti apa. Nah, supaya aman juga ini mungkin kita buka new page saja ya. Biar kita tahu kalau ada error atau enggak ya. Oke. Kita lihat localhost 8080. Kita enter. Oke. Yang terjadi adalah dia lari ke default root ya, karena memang ini kalau belum ada URL-nya masih default root ya. Oke, kalau ini saya tambahkan misalnya slash tadi yang sudah kita buat home ya. Kita slash home, yang terjadi apa? Nah, oke, ini sudah benar ya. Ini berarti dia sudah merender ke HTML home saya. Oke, kalau nggak percaya ini saya edit sebentar ya. Ini saya tambahkan ya. Nggak saya lihatkan. Oke, saya lihatkan sebentar aja ya. Oke, saya tambahkan ini. Saya balik ke browser yang tadi. Kemudian saya refresh. Nah, oke. Di sini kita udah lihat home saya sudah berubah ya. Oke. Sekarang langkah selanjutnya adalah yang home sudah. Sekarang kita coba yang bagian registrasi ya, yang registrasi ya. Kita balik lagi ke editor. Mana editor? Nah, ini ya. Nah, di sini kita mau render ke bagian registrasi ya. Jadi caranya sama. Anda kopikan saja ini. Kemudian ini di replace. Anda ganti. Oke ya, berarti ini diganti apa? Bagian ini. Ya, betul ya. Kita ganti dengan registrasi.html ya. Oke. Jangan lupa setiap ini kita harus run ulang. Nah, ini kekurangannya Node kurang lebih seperti ini ya. Agak bolak-balik sedikit ya. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi di browser result-nya. Kita lihat sekarang kita ulangi lagi ya. Kita buka lagi dengan localhost 8080. Oke, masih betul ya. Sekarang ke home. Kita lihat yang terjadi. Oke, masih betul. Nah, sekarang yang bagian registrasi. Oke. Nah, oke, karena kali ini kita udah bisa ya. Kita udah bisa buat sebuah form registrasi ya. Cuman ketika ini saya klik, nah ini masih larinya ke root ya. Karena proses registrasi tadi kita belum mapping kan ya. Oke. Nah, sekarang supaya ini kita jalan, kita balik lagi ke editor. Nah, di editor berarti kita tambahkan root lagi untuk proses registrasi ya. Jadi ini saya copas lagi ya. Saya copy paste. Oke. Berarti ini saya ganti proses registrasi. HTML rendernya juga saya rubah ke proses registrasi dan HTML. Oke. Nah, berarti di sini kita udah punya 3 URL ya, 1 home, 2 registrasi, 3 proses registrasi. Oke, kali ini kita coba run lagi, kita buka node-nya. Nah, di sini kita run latihan3.js ya. Oke, kita cek hasilnya. Jangan lupa ngeceknya, mungkin mending kita buka tab baru aja ya. Oke. Kita coba dulu. Localhost 8080 ya. Oke, yang defaultnya. Oke, betul ya. Oke, kita slash home. Oke, masih betul. Sekarang kita cek registrasi. Yes, masih sama. Nah, ketika ini saya klik, apakah masih yang sama atau sudah berpindah? Kita coba cek ya. Yes, sekarang ternyata kita sudah bisa masuk ke proses registrasi ya. Oke. Nah, kali ini kita sudah belajar tentang routing di Node.js. Jadi nanti Anda bisa belajar untuk latihan. Latihan Anda tambahkan 2 yang tadi ya. Jadi yang saya contohkan tadi, yang pertama adalah misalnya terkait sama about us. Yang satu lagi mungkin misalnya Anda bisa tambahkan tentang kontak kami ya. Jadi Anda coba tambahkan 2 render ke file HTML. Jadi tadi urutannya udah paham. Pertama buat file HTML-nya, yang kedua tinggal Anda tambahkan di Node.js-nya ya. Oke.
Nah, mungkin cukup dulu kali ini untuk belajar Node.js menggunakan routing ya. Sebenarnya nanti kalau kita belajar lagi untuk terkait dengan web, sebenarnya Node.js punya satu modul atau satu framework namanya Express ya. Jadi dengan Express mungkin akan lebih mudah karena nanti di video-video kita selanjutnya kita akan lebih banyak bahas tentang Node.js dan Express ya. Oke. Untuk kali ini kalau ada pertanyaan, kalau ada latihan yang bisa Anda share, silahkan Anda beri komentar di video kali ini ya. Oke, terima kasih. Kita sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya ya. Oke.